Lemong nasape habaib kebun tes DNA. Tes DNA itu singgali wong Eropa, wong Barat, yang penuh dengan intrik-intrik, walaupun disebut ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi para mukibin sejati, sepertinya memang harus dungu. Setidaknya, itulah yang tercermin dari pernyataan Kiai Haji Miftahul Akhyar dalam video singkat tersebut. Pernyataan yang mengguncang bukan karena redaksinya, tetapi karena siapa yang mengucapkannya. Roy Sampe BNU, pimpinan tertinggi organisasi Islam terbesar di Indonesia, bahkan konon di seluruh jagat raya. Di saat dunia berlari dengan CRISPR, terapi gen, dan peta DNA manusia, di sini seorang tokoh besar justru menyebut genetika sebagai intrik barat. Pertanyaannya sederhana, namun gaunnya sungguh menggetarkan. Apakah ini sekedar ketidaktahuan, atau sebuah mekanisme pertahanan untuk melindungi klan nasab yang telah rungkat karena disentuh cahaya sayan? Macam-macam. Tidak ada yang mengatakan tentang tes DNA. Tes DNA itu hanya untuk mengharuskan orang yang penuh dengan intrik-intrik, walaupun disebut intriknya. Dalam konteks konflik nasab klan Balawi, kalimat itu terdengar seperti tameng yang terlalu transparan. Menolak DNA bukan hanya menolak teknologi, itu berarti menolak alat paling akurat yang pernah dimiliki manusia untuk membaca garis keturunan. Dan ironisnya penolakan itu muncul justru ketika tes DNA telah digunakan untuk membuka kepalsuan nasab di berbagai negara. Di Indonesia, isu ini makin panas setelah Kiai Haji Imaduddin Uslan Al-Bantani bersama para peneliti lain menunjukkan data bahwa silsilah Ba'alawi penuh ketidakjelasan. Banyak cabangnya tak dapat diverifikasi. Otoritas Narkoba Dunia sudah sejak dulu tidak mengakui klaim nasab mereka. Maka ketika Sayan datang membawa lampu penerang yang gentar bukanlah kebenaran, tetapi mereka yang tak siap terlihat apa adanya. Kalimat DNA itu penemuan barat yang penuh intrik adalah argumen yang rapuh dan runtuh hanya dengan satu fakta. Ilmu genetika bukanlah penemuan barat. Ilmu ini lahir sejak ribuan tahun perjalanan ilmu pengetahuan yang fondasinya turut dibangun oleh para ilmuwan muslim. Mari kita buka lembaran sejarahnya. 1. Al-Jahiz. Dalam kitab Al-Hayawan ia menguraikan konsep seleksi alam. 900 tahun sebelum Darwin menuliskannya. 2. Ibnu Sina. Menjelaskan sifat menurun dari penyakit hereditas, cikal bakal genetika klinis ada di dalam karyanya. 3. Al-Raji. Membedakan penyakit bawaan dari penyakit yang didapat, fondasi ilmu genetika kedokteran. 4. Ibnu Al-Nafis. Menemukan sirkulasi darah, dasar biologi modern. 5. Ikhwan Al-Safa. Mengulas perubahan sifat, evolusi, dan transisi biologis, benih teori evolusi modern. Bahkan bukan hanya dari masa lalu, hingga era modern pun kontribusi ilmuwan muslim tetap bersinar. Seorang ilmuwan Turki, Profesor Aziz Sankar, memenangkan hadiah Nobel Kimia tahun 2015 berkat penemuannya tentang mekanisme perbaikan DNA, salah satu riset paling penting dalam biologi molekuler. Ia bukan ilmuwan barat, ia seorang muslim, dan ia peraih Nobel karena mempelajari DNA. Artinya jelas, DNA bukan penemuan barat. DNA adalah puncak dari bangunan ilmu yang sebagian temboknya disusun oleh peradaban Islam itu sendiri. Menolak DNA dengan alasan temuan barat sama absurdnya dengan menolak listrik karena Tesla lahir di Serbia. Masalahnya bukan barat atau Eropa. Masalahnya adalah sains membuat mitos nasab kehilangan tempat untuk bersembunyi. Lalu muncul pertanyaan, kenapa Kiai Miftah menolak DNA? Kenapa mendadak disebut berbahaya? Kenapa dikaitkan dengan intrik? Jawabannya sederhana saja, karena bagi sebagian orang yang menggantungkan kehormatan pada nasab, kebenaran genetika adalah ancaman paling mematikan. Bayangkan jika tes DNA benar-benar dilakukan, pertanyaannya akan sangat tidak nyaman bagi seorang mukibin sejati seperti Kiai Haji Miftahul Akhyar. Benarkah klan Ba'alawi keturunan Nabi Muhammad SAW? Benarkah mereka berasal dari bangsa Arab atau Quraisy? Ataukah justru mereka berasal dari etnis lain? Sains menjawab semua pertanyaan itu, dan itulah yang memicu kepanikan. Sehingga kemudian muncul narasi baru seperti yang diutarakan oleh Kiai Haji Miftahul Akhyar. DNA itu tidak valid. DNA itu buatan barat. DNA itu sebuah konspirasi. Padahal dalam kehidupan sehari-hari, kedokteran memakai genetika, forensik memakai genetika, terapi kanker memakai genetika, pemeriksaan penyakit bawaan memakai ilmu genetika. Kenapa semua itu diterima? Kenapa hanya ketika menyentuh nasab Ba'alawi tiba-tiba genetika dianggap bagai racun yang mematikan? Jawabannya hanya satu, karena kebenaran hanya ditolak oleh mereka yang hidup dari kebohongan. Dan pertanyaan yang paling menampar adalah ini, jika benar nasab Ba'alawi itu kokoh dan mulia, mengapa sedemikian takut pada tes DNA?
DNA tidak punya mazhab, DNA tidak punya politik, tidak bisa disuap, bahkan hanya berbicara apa adanya. Dan ketika seorang roh Islam menolak tes DNA, kesannya menjadi sangat kelam, bahwa lembaga sebesar PBNU bisa terseret untuk melindungi narasi nasab yang retak dan rungkan, bahwa kepentingan sekelompok kecil bisa mengalahkan masa depan akal sehat umat hanya karena sebuah fanatik buta. Ini bukan soal Ba'alawi saja, ini soal apakah umat Islam memilih kebenaran atau memilih mitos yang menutup mata dan akal sehat. Sains tidak pernah membunuh keyakinan. Yang membunuh keyakinan adalah kebohongan yang dilindungi oleh orang-orang berpengaruh seperti Kiai Haji Miftahul Ahyar. Ketika seorang ulama besar menolak DNA, yang sedang dikubur bukan ilmu barat, tapi akal sehat umatnya sendiri. Terima kasih telah menonton channel Jejak Islami. Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.